Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Minggu 8 Juni 2025. Pertama-tama atas nama MPA Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nanti akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita semua. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita, kepada penetua diakon dari lingkungan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini, kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang nanti akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita, dan kepada Ibu Penetua Esterlina dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan nanti menjadi pemandu lagu atau sebagai song leader, kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator RCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang akan mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berita jemaat hari ini Minggu 8 Juni 2025. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Batania Barimba pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025, waktu pukul 16.00 atau jam 4 sore. Petugas mimbar, penetua diakon lingkungan 1, 2, dan 3, dan nanti pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Desi Natalia STH, liturgus Ibu Penetua Atangsi di Bungai, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi dan Saudari Rizky Adelia, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi yang kita gunakan yaitu tata ibadah Pentakosta kedua, dan nas Alkitab yang kita gunakan untuk besok yaitu sebagai pembacaan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, dan nas khotbah 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran itu tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini, yang pertama kolekte dari sekolah hari Minggu sebesar Rp83.000, persembahan syukur ulta ke-63 dari Yuni Liana sebesar Rp100.000, persembahan syukur dari Mambo dan Rini untuk pembangunan gereja baru sebesar Rp500.000, persembahan syukur ulta ke-40 dari John Primojat sebesar Rp100.000, persembahan syukur ulta yang ke-15 dari Justin Christian Malpino yang ulta yang ke-15 sebesar Rp50.000. Itu berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Dan berita lain-lain, yang pertama yaitu berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan untuk di lingkungan 1 dan 2 kosong, karena atas permintaan keluarga di lingkungan 1 mohon diundurkan atau ditunda. Dan untuk di lingkungan 2 kosong karena sudah dilaksanakan ibadahnya pada
hari Rabu Minggu kemarin. Dan untuk di lingkungan 3 akan dilaksanakan ibadah terbatas, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Untung lingkungan pelayan 3, sebagai liturgus Bapak Diakon Redi Apili, dan mengundang pendeta penutua diakon setempat bersama dengan keluarga rumah tangga. Untuk ibadah seksi pelayanan Bapak pada hari Senin tanggal 9 itu kosong, karena kita akan melaksanakan ibadah Pentakosta kedua. Jadi untuk SPB Senin ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 8 Juni 2025 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Ibu Maria Winarto lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Ibu Eka Prasetya. Untuk khotbah atau firman Tuhan nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Octavian TSTH. Untuk pemain musik Bapak Penutua Merdi Ampung SPD, song leader Ibu Penutua Esterlina. Diundang kepada ibu-ibu warga jemaat Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 waktu pukul 18.00 atau jam 6 sore, tempat gedung Gereja Betania Barimba. Sebagai liturgus Regina Kristi. Untuk doa syafaat Dipo, doa persembahan Exaudi Nathanael, pendamping semua pendamping SPRP yang akan mendampingi ibadah tersebut dengan metode sharing. Diundang remaja pemuda SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Ada pemberitahuan dari SPRP, saya akan bacakan demikian. Shalom. Pemberitahuan kepada teman-teman SPRP sekawasan Resort GKI Kapuas Seberang bahwa ibadah KPRP bulan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, tempat Gereja Betania Barimba, waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Sebagai petugas yaitu SPRP Sakapinang, dan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk undangan nantinya akan menyusul kemudian. Kami sampaikan dari MPH Jemaat GKI Barimba, kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat bahwa kelas katekisasi dibuka kembali, yaitu bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja pemuda yang mau mengikuti katekisasi tersebut dipersilakan untuk mendaftar dan mengambil formulir pengisian biodata pribadi di sekretaris Majelis Jemaat GKI Barimba. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada satu buah undangan yang akan saya bacakan. Undangan dari Kap Piper Resort GKI Kapuas Seberang ditujukan kepada ibu-ibu pendeta sekawasan Resort GKI Kapuas Seberang. Yang kedua, ketua dan anggota SP Per Jemaat GKI Hampatung. Yang ketiga, ketua dan anggota SP Per Jemaat GKI Dahirang. Yang keempat, ketua dan anggota SP Per Jemaat GKI Barimba. Yang kelima, ketua dan anggota SP Per Jemaat GKI Sungai Pasah.
Yang keenam, Ketua dan anggota SPPer Jemaat GKI Saka Pinang. Yang ketujuh, Ketua dan anggota SPPer Jemaat GKI Sidorejo Tamban Catur. Yang kedelapan, Ketua dan anggota SPPer Jemaat GKI Kolam Tengah. Yang kesembilan, Ketua dan anggota SPPer Jemaat GKI Galilea Tamban Luar. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami menyampaikan undangan Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore, tempat Gereja Maranatha Dahirang. Sebagai petugas SPPer Barimba, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Eri Indrayana MTA. Dan agenda yang pertama yaitu ibadah rutin Kapiper, dan yang kedua pembentukan panitia Natal Kapiper tahun 2025, dan yang ketiga pembentukan Hari Perempuan tahun 2025. Demikian disampaikan undangan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pengurus Kapiper Resort Kapuas Seberang tertanda Desi Susilawati SPD, Sekretaris tertanda Mary Susianti, mengetahui Ketua Resort GKI Kapuas Seberang tertanda Pendeta Oktavianti STH. Itu undangan untuk Kapiper dan undangan menyusul kemudian. Terima kasih Bapak Ibu, itu berita jemaat yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya untuk memasuki ibadah, kami serahkan kepada song leader untuk lagu pembukaan. Selamat pagi, salam, horas. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut selamat datang dalam ibadah secara khusus dengan mempergunakan liturgi United Evangelical Mission Sunday atau disingkat UM Sunday, yang sudah dipersiapkan oleh HKBP atau Gereja Horia Kristen Batak Protestan. Hari ini kita dipersatukan Tuhan dalam cinta kasih-Nya, juga secara khusus dalam merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Paskah dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Mari kita persiapkan segenap hati, pikiran dan jiwa kita untuk masuk ke dalam ibadah melalui nyanyian kita Indahnya Saat Yang Teduh, Kidung Jumat 454 bait 1 hingga bait yang kedua.
Minggu ini adalah Minggu Pentakosta yang kita rayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus dan hari kelahiran gereja. Dalam konteks Minggu United Evangelical Mission atau disingkat United Evangelical Mission Sunday, momen ini juga mengingatkan kita akan panggilan gereja untuk bersatu dalam semangat misi global, saling mendukung sebagai satu tubuh Kristus lintas bangsa dan budaya, serta memberitakan Injil dalam kuasa Roh Kudus kepada dunia yang terus berubah. Oleh karena itu, mari kita memuji Dia, memuji Tuhan atas panggilannya. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Sementara itu, pendeta dan petugas lainnya masuk ke ruang ibadah. Terpujilah Allah. Kita nyanyikan dari buku NDHKBP nomor 581 bait yang pertama dan NKB nomor 3 bait yang ketiga, Allah Yahweh dan Terpujilah Allah. Nomor 3 tiada terukur besar hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat kuat hati melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah hidup dan pendamaian kami. Teguhkanlah iman kami,
mempercayai Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, sehingga kami bersukacita menanti kedatangannya kelak. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dalam kehidupan ini. Jadikanlah hati hamba-Mu hidup dalam penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu. Kuatkanlah hati dan jiwa jemaat-Mu agar tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan dulu kembali. Adapun nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima hukum Taurat Tuhan, karena melalui hukum Tauratnya kita dituntun ke jalan hidup yang benar, dan firman-Nya adalah senjata kita melawan dosa dan maut untuk kita. Mari kita nyanyikan kembali dari buku ND HKBP nomor 690, Hibur Rohangku. Kalau dari KRI nomor 72 bait yang kedua, mengikut Yesus. Jemaat yang kekasih, hukum Taurat bagi kita minggu ini kita bacakan hukum Taurat 1 sampai yang ketiga, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Mari kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan segala perbuatan yang kita lakukan selama ini. Betapa seringnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan dan sering melanggar firman-Nya. Seharusnya lah kita mendapat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan kita. Namun karena kasih setia-Nya yang besar, maka
segala dosa kita diampuni. Mari kita mohon keampunan dosa melewati nyanyian Kidung Jemaat 368 bait yang kedua, pada kaki salibmu. Mari kita bangkit berdiri. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Untuk itu marilah kita bertutur di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita hening sejenak di dalam hati kita, sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan kedua. Pada bait yang pertama kami mohon song leader untuk menyanyikan, dan pada bait yang kedua seluruh sidang jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 29. Bait yang kedua kita sama-sama. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan dalam hidup kami. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah telah mendengar seruan kita dan menjawab kita. Dia telah menghapus segala dosa kita, dan kita telah dimenangkan atas segala kuasa dosa yang membawa kita kepada kegelapan dan kematian. Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya padanya. Untuk itu, beritakanlah kasih setia Allah dan undanganlah saudara-saudara kita yang masih jauh dari Tuhan Yesus. Mulai nyanyian kita angkat pujian Kidung Jemaat 395 baca yang kedua, betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku dikasih padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, bumi jadi penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-104 bait ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Mazmur pasal 104 ayat yang ke-24 sampai yang ke-35. Dengan perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kami persilahkan vokal grup atau persembahan pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba.
Jemaat yang terkasih, Tuhan telah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Untuk itu nyanyikanlah kidung iman kita. Terdapat dalam kidung jemaat 397, bait yang keempat, terpujilah, terpuji Engkau. Sambil jemaat kami undang bangkit berdiri. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama dengan semua saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Sidang jemaat Tuhan, Shalom. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam kita memperingati hari Pentakosta. Dan nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu. Berikanlah kami pengertian memahami kehendak-Mu dan mampu melakukan perintah-Mu. Berbicaralah melewati hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, biasanya kalau kita melihat ada satu peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang spektakuler itu akan menarik perhatian kita. Dan juga merupakan suatu hal yang disukai oleh orang-orang banyak. Namun ada beragam respon dalam menanggapi peristiwa spektakuler itu. Ada yang meresponnya dengan kekaguman. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang meresponnya tidak suka. Misalnya bertanya-tanya, bahkan terkesan mengomentari untuk menjatuhkan. Inilah yang terjadi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi kepada orang percaya yang sedang berkumpul di suatu ruangan. Dalam teks Alkitab ini digambarkan peristiwa yang terjadi. Ada bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, serta diikuti dengan setiap murid itu mampu berbahasa yang ada pada saat itu. Mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Inilah peristiwa spektakuler, peristiwa di luar nalar, di luar akal sehat manusia, tetapi terjadi di dalam ruangan di mana murid-murid Yesus berkumpul pada saat itu. Tetapi lihatlah bagaimana reaksi banyak orang ketika mereka melihat peristiwa yang spektakuler itu. Ada berbagai macam respon yang berbeda disampaikan oleh orang-orang yang menyaksikannya. Kita melihat dalam nas ini ayat 7 sampai 13. Mereka tercengang-cengang. Mereka heran. Mereka bertanya-tanya. Bahkan juga ada yang menyindir. Di ayat 13, jangan-jangan murid-murid ini sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, bapak, ibu, namun pokok utama sesungguhnya bukanlah respon orang-orang itu, melainkan bagaimana Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu mampu menolong dan memberikan keberanian kepada semua murid untuk mulai mereka keluar dari zona ketakutan mereka. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka bersembunyi di satu ruangan? Karena peristiwa penangkapan Yesus, kematian Yesus, dan juga peristiwa kebangkitan Yesus menimbulkan tanda tanya di benak para murid dan juga ketakutan. Tetapi peristiwa ketika Roh Kudus dicurahkan memampukan para murid keluar dari ketakutan mereka. Roh Kudus segera berkarya melalui, kalau kita melihat salah satu murid Yesus, Petrus, yang langsung berkhotbah kepada banyak orang.
Bahkan Petrus menjawab sindiran-sindiran yang mengatakan bahwa para murid ini sedang mabuk anggur. Alhasil ia menjawab sindiran itu dengan penegasan bahwa tidak ada di antara mereka yang sedang mabuk. Kalau kita baca ayat 14 sampai 40, khotbah Petrus di situ begitu panjang lebar. Tidak ada dari antara murid itu yang sedang mabuk. Alhasil ada 3.000 jiwa setelah peristiwa Pentakosta ini. 3.000 jiwa yang kemudian memberi diri mereka untuk dibaptis, percaya kepada Yesus. Dan karya Roh Kudus itu terus berlanjut dalam sepanjang sejarah gereja. Pada intinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada dulu hingga masa kini, yakni kehidupan umatnya. Berbagai pengalaman yang dialami oleh orang Kristen menjadi bentuk pengenalan dan penguatan akan kuasa dan pribadi Roh Kudus. Yang kita garis bawahi, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Ada beberapa hal poin yang mau ditekankan dalam peristiwa Pentakosta ini tentang pencurahan Roh Kudus atau Roh Allah itu. Yang pertama kita melihat dalam bagian nas ini, Roh Kudus tidak bisa dikungkung, dikurung oleh waktu dan tempat. Roh Kudus adalah Allah yang tidak bisa dikurung oleh waktu dan tempat. Hal ini terbukti jelas dengan teks yang kita baca ini. Walaupun para murid berada di ruangan tertutup, tetapi Roh Kudus dapat hadir di tengah-tengah mereka. Jika memperhatikan peristiwa pencurahan Roh Kudus di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, maka dapat kita catat ada 4 peristiwa yang terjadi di Yerusalem pada saat peristiwa Pentakosta, teks kita ini. Kita ingat juga kembali Filipus di Samaria dalam pelayanan Petrus kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Dan dalam pelayanan Paulus kepada jemaat di Efesus, berbagai peristiwa turunnya Roh Kudus ini membuktikan Roh Kudus itu tidak terbatas. Ia dapat turun dan mendiami siapa saja yang berkenan kepadanya tanpa batasan bangsa. Dengan demikian kehadiran Roh Kudus pada masa kini pun di segala masa dan tempat adalah sebuah keniscayaan atau sesuatu yang pasti dan tak terbantahkan. Yang kedua, kita melihat dalam bagian teks Alkitab ini, kehadiran Roh Kudus, kalau pertama tadi tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ukuran pemikiran manusia. Alkitab menyaksikan berbagai lambang dari kehadiran Roh Kudus. Peristiwa pembaptisan Yesus menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir dalam rupa, ada yang ingat Bapak Ibu? Burung merpati. Kenapa burung merpati? Merpati sangat sering dipakai untuk melambangkan Roh Kudus karena sifatnya yang pengasih, pencinta damai, mementingkan kebersihan bulunya atau lambang kesucian, dan sangat mencintai sarangnya. Di situ kita melihat Roh Kudus hadir dalam rupa burung merpati. Tetapi di bagian lain juga Roh Kudus digambarkan sebagai api. Api dalam perjanjian lama menjadi lambang kehadiran Allah. Kita ingat peristiwa belukar berduri yang menyala di Gunung Horeb. Kita ingat juga perjalanan bangsa Israel, Tuhan hadir dalam tiang api yang menyertai perjalanan orang Israel. Sebagai lambang Roh Kudus, api menyatakan kuasa Roh sebagai sumber kekuatan. Lalu kita melihat dalam peristiwa Pentakosta ini, teks Alkitab ini, Roh Kudus tampak dalam lidah seperti api
yang turun hinggap di atas kepala-kepala para murid. Dan dalam peristiwa yang sama juga, di ayat yang kedua, Roh Kudus hadir melalui angin. Berdasarkan beberapa catatan Alkitab di atas tentang lambang, maka Roh Kudus juga bisa hadir dengan cara yang tidak terbatas. Jangan berpikir bahwa Roh Kudus itu hadir hanya dengan cara atau keadaan yang spektakuler saja, seperti peristiwa Pentakosta dalam teks Alkitab ini. Namun percayalah bahwa Roh Kudus juga dapat hadir dalam keadaan yang biasa atau suasana penuh ketenangan. Selanjutnya yang ketiga, kita menemukan makna pencurahan Roh Kudus. Karya Allah dalam Yesus Kristus adalah puncak dari seluruh karya penyelamatannya. Ketika Kristus melakukan penebusan di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, disinilah puncak tersebut tercapai. Namun bukan berarti bahwa karya Allah itu menjadi selesai. Setelah kebangkitannya, setelah kenaikan Yesus ke sorga, Allah kembali melanjutkan karya penyelamatannya, bukan dengan sosok atau raga yang bisa dilihat manusia, tetapi Ia hadir melalui Roh Kudus. Ketika Yesus melakukan pelayanannya, Ia juga mengajarkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, bahkan menjadi janji Yesus bagi para murid. Makna pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta memberikan beberapa poin penting bagi kita. Pertama, menegaskan Yesus yang telah berjanji kepada para murid adalah sungguh Allah yang menepati janjinya kepada semua orang percaya. Yang kedua, inilah awal terbentuknya kumpulan orang percaya serta gereja yang diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan pelayanan. Dan yang ketiga, menunjukkan ketergantungan kita sebagai jemaat, ketergantungan kita gereja dan orang percaya kepada kuasa Allah Tritunggal. Itu sebabnya kita menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dari nas ini ketika kita menghayati peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ada beberapa hal yang kita renungkan bersama. Yang pertama, ketika kita menghayati peristiwa Pentakosta ini, mengingatkan akan keberadaan diri kita saat ini. Keberadaan kita saat ini penuh dengan berbagai hal, pergumulan kehidupan yang dialami masing-masing kita, baik secara pribadi, keluarga, hubungan di tempat kerja, hubungan rekan kerja, pelayanan, situasi ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Itulah pergumulan-pergumulan kita saat ini. Seringkali membuat kita bisa berputus asa. Namun eksistensi Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan pengharapan kepada kita orang-orang percaya untuk setiap pergumulan yang kita hadapi di masa kini. Roh Kudus senantiasa menjadi penghibur. Roh Kudus senantiasa menolong. Roh Kudus senantiasa memimpin, mengarahkan kita pada kebenaran dan kemampuan kita menghadapi situasi kehidupan. Oleh sebab itu tetap berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang adalah hal yang pasti. Walaupun mungkin tidak spektakuler,
tetapi dengan realitas bahwa kita bisa bekerja, kita bisa berkarya hingga saat ini bukti nyata dari pekerjaan Roh Kudus yang mengiringi kehidupan setiap orang percaya. Karena pekerjaan Roh Kudus itu dilihat dari buahnya. Dan bukan suatu kebetulan kita boleh berkumpul bersama memuji Tuhan saat ini dalam kesatuan hati. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita, menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu, kita akan mampu melakukan kehendak Tuhan kalau Roh Kudus itu terus ada bekerja dalam diri kita. Undanglah Roh Kudus itu bekerja. Dekatkan diri kita pada Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka roh kegelapan yang bisa mendekati kita. Roh jahat, roh iblis. Oh Bapak Ibu, roh kegelapan itu tidak tinggal diam loh. Terus bekerja di sepanjang hidup manusia, menggoda, menggiurkan, tawaran-tawaran yang menggiurkan kita untuk melakukan dosa. Dan roh-roh jahat, roh iblis itu mencari titik lemah orang percaya. Kalau kita lalai, kita bisa jatuh. Apalagi kalau kita jauh daripada Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu mari kita bangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, rohnya bekerja dalam diri kita. Amin. Kalau roh Tuhan bekerja dalam diri kita, memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus memimpin gereja kepada kebenaran Kristus. Karenanya gereja juga harus benar-benar menyampaikan tentang kebenaran Kristus. Gereja dan seluruh yang terlibat melayani dipanggil untuk selalu bergantung pada pemeliharaan, pada pimpinan Roh Kudus, bukan bermegah atau mengklaim keberhasilan diri atau setiap pencapaian yang telah dilakukan di dalam pelayanan, melainkan sadar gereja tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa kuasa Roh Kudus. Kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan, tidak akan bisa melakukan tugas pelayanan kita tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena pimpinan Roh Kudus. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam tugas kerja kita. Profesi yang kita jalani saat ini Bapak Ibu, tidak akan mampu kita lakukan itu jikalau kita di luar pimpinan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, karena itu kita mampu melakukan kehendak Tuhan, melakukan tugas pelayanan profesi kita, hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin. Dan ada hal yang menjadi tantangan bagi gereja dalam melaksanakan panggilannya. Karenanya gereja perlu berserah pada kuasa Roh Kudus untuk memberi keberanian dan juga pertolongan dalam setiap pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menghayati peristiwa Pentakosta. Buka hati kita, buka hidup kita untuk Roh Kudus Tuhan bekerja memenuhi hidup kita dan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di hari kami memperingati Pentakosta,
Kami boleh diberkati melewati persekutuan ini. Kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa kami punya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap masa, di setiap kondisi, di setiap zaman. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan tidak pernah berubah. Tuhan juga hadir dalam hidup kami di masa sekarang. Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, yang akan berkenan memampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai situasi yang sulit dalam hidup kami, yang penuh dengan pergumulan, tantangan dan kekhawatiran, Allah Roh Kudus itu hadir menolong kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hidup kami ini menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk Tuhan bekerja seluas-luasnya dengan Roh-Mu, menyatakan segala hal yang baik seturut kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi jadilah kehendak Tuhan yang baik. Terima kasih Allah Bapa di sorga, buat kasih setiap pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti kami nikmati, kami rasakan hingga pada detik ini. Kami boleh hadir saat ini menikmati persekutuan ini. Kami boleh ada di tempat ini menyerukan nama Tuhan. Kami ada di tempat ini berdoa bersama, menandakan hidup kami ini bergantung kepada Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kami, pergumulan-pergumulan kami, tantangan dan kekhawatiran kami. Kami mohon berkat-Mu ya Allah. Biarlah setelah kami pulang dari rumah ibadah ini, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, hati kami yang awalnya penuh dengan beban berat digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita. Sehingga dengan sukacita damai sejahtera kami boleh melangkah menjalani hidup dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan segenap keluarga, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, rencana-rencana hidup kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Biarlah kami dicukupkan oleh Tuhan dengan berkat, dengan rejeki, karunia tambah karunia. Apapun profesi yang kami jalani saat ini, apapun pekerjaan yang kami geluti, kiranya apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, dan tidak sia-sia yang kami lakukan itu. Tetapi Tuhan mencukupkan kami dengan rejeki, karunia tambah karunia. Hidup kami tidak berkekurangan, tetapi hidup kami berkelimpahan di dalam Tuhan, dan kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami serahkan juga segenap rencana hidup kami, rencana untuk anak-anak kami, generasi-generasi kami, kiranya diberkati semua, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik. Engkau juga merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Engkau juga ya Allah Bapa di sorga, memberkati anak cucu kami dalam masa tumbuh kembangnya, dalam perjuangan mereka dalam pendidikan, dalam gumul juang mereka untuk meraih cita-citanya. Diberkatilah anak-anak kami, kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, yang memberikan kebanggaan, kebahagiaan bagi orang tua, bagi keluarga, dan hidup mereka terus membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Lebih-lebih Tuhan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan,
yang disediakan oleh Tuhan bagi generasi-generasi kami di masa yang akan datang. Pun kami serahkan persekutuan jemaat-Mu, kiranya diberkati persekutuan jemaat, jauhkan daripada kami segala hal yang dapat merusak persekutuan, dari rasa iri, dengki, marah, ego kami, akar pahit kami. Biarlah kami patahkan semua itu, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kami, maka Tuhan juga telah mengajarkan kami untuk hidup saling mengampuni. Allah Bapa di sorga, diberkati juga para hamba-hamba-Mu yang melayani. Berikan kami hikmat kemampuan, agar kami dapat melayani dengan baik, dengan penuh sukacita, dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat, dan demikian juga melewati itu, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka dipulihkan, kiranya hari demi hari keadaan mereka semakin baik. Warga jemaat-Mu yang terus bergumul untuk bisa sembuh dari sakit mereka, mereka tengah berjuang dengan pengobatan yang dijalani saat ini. Kiranya Tuhan memberkati segala bentuk pengobatan yang dijalani. Tuhan juga memberkati makanan minuman, Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga melewati itu berkat-Mu Tuhan boleh tercurah melewati apa yang mereka lakukan. Hari demi hari keadaan mereka semakin baik, dipulihkan oleh Tuhan. Dan berkati anggota-anggota keluarga mereka yang mendampingi dengan setia. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita, saudara-saudara kami yang berkekurangan, saudara-saudara kami yang terpenjara, saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaannya, saudara-saudara kami yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangga, bahkan yang tengah mencari pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik, tepat pada waktunya, menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga mendoakan saat ini bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan ini. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Yuni Liana yang berulang tahun ke-63. Kami berdoa juga bagi saudara kami John Primosat yang berulang tahun ke-40. Kami juga berdoa bagi Ananda kekasih kami Justin Christian Malpino yang berulang tahun ke-15. Ya Tuhan, mereka bersyukur, mereka bersukacita atas berkat Tuhan melewati pertambahan usia. Kiranya saudara-saudara kami ini semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Tuhan memberikan keberhasilan dalam cita-cita, impian, dan harapan. Dan diberkatilah segala apa yang mereka kerjakan. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap dapat menikmati sukacita berkat Tuhan melewati pertambahan usia kembali, karena Tuhan terus memelihara hidup saudara-saudara kami ini. Allah Bapa di sorga, di hari kami merayakan, memperingati hari Pentakosta ini, kami juga merayakan hari United Evangelist Mission atau UM, satu lembaga gereja yang mengumpulkan gereja-gereja anggota UM, baik itu dari benua Asia, Afrika, dan juga dari Jerman. Kami bersyukur Tuhan, GKE juga menjadi salah satu anggota dari gereja UM ini. Dan tentunya dalam visi misi UM untuk menghadirkan kabar baik Injil Kristus di tengah-tengah dunia, dan melewati pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Kiranya diberkati persatuan gereja-gereja anggota UM ini, baik yang dari benua Asia, Afrika, dan juga dari Jerman. Dan biarlah ya Bapa di sorga, Engkau juga memberkati GKE untuk turut ambil bagian mensukseskan
segala visi, misi dan pelayanan misi UM dan juga keterkaitannya dengan gereja-gereja anggota yang lain, untuk kami semua saling menguatkan, saling mendukung dalam melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia, menyebarkan Injil, memperjuangkan keadilan sosial, dan memelihara ciptaan bersama dengan gereja anggota UM. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan gereja-gereja yang ada di dunia ini dalam menyebarkan Injil Kristus. Ada banyak tantangan pergumulan di dalamnya. Ada banyak orang yang mengabarkan Injil menghadapi penganiayaan, menghadapi ketertolakan dari orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus. Kiranya melewati pergumulan dan tantangan itu, Injil Kristus tetap disuarakan, Injil Kristus tetap dikabarkan, melewati gereja-gereja, melewati umat Tuhan yang ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Tetap Injil Kristus akan kami kabarkan apapun tantangannya. Demikian juga kami mohon kekuatan gereja-gereja yang menghadapi kemiskinan, bencana, dan ketidakadilan. Kiranya umat Tuhan tetap setia untuk berani bersaksi, menjadi garam dan terang dunia. Demikian juga Tuhan, kami serahkan perdamaian dunia ini. Kiranya kawasan-kawasan yang dilanda peperangan antar bangsa dan konflik bangsa atau suku, Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan memulihkan kondisi situasi dunia ini, dan biarlah gereja menjadi garda terdepan, menjadi alat perdamaian dan harapan bagi dunia yang terpecah belah. Kami juga mendoakan generasi muda dalam misi pekabaran Injil, yang mana Tuhan, kami menyadari di masa sekarang banyak sekali tantangan-tantangan kuasa-kuasa dunia ini yang menarik anak-anak muda semakin jauh daripada Tuhan. Karena itu tolonglah anak-anak muda kami, tolonglah kami juga sebagai orang tua untuk terus mendorong generasi-generasi muda kami, untuk mereka sejak kecil di masa muda mereka boleh terpanggil untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terdorong untuk terlibat dalam pelayanan misi dan juga kepemimpinan gereja. Karena Tuhan begitu memandang berharga anak-anak muda. Kiranya generasi-generasi muda bagi kami saat ini diperlengkapi oleh kuasa-Mu untuk memiliki kerinduan, memberikan yang terbaik dalam terlibat dalam pelayanan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam konteks dunia yang semakin modern ini. Bapa di sorga, diberkatilah anak-anak muda kami, diberkati anak-anak muda Barimba, agar anak-anak muda Barimba juga punya kerinduan untuk terus aktif dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan misi, dan menjadi anak-anak muda yang memberikan kesaksian bagi dunia, menunjukkan garam dan terang dunia. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi alam ciptaan semesta ini. Kiranya gereja juga turut ambil bagian menjadi penjaga alam yang bertanggung jawab terhadap alam semesta ini, sebab semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Sehingga kami juga menjadi orang-orang yang mencintai alam, tidak merusaknya, sehingga di dalamnya ada keseimbangan ekologi. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan sukacita dan tulus hati
Hendaklah kita mendengar firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa akhirnya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan di dalam gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita sambil kita iringi dengan menyanyi dari nyanyian BEK HKBP nomor 712 ya, HKBP nomor 712 bait 1 dan kedua Tugu Au Ale Jehovah. Kemudian dilanjutkan dengan Kidung Jemaat 412 itu bait 1 dan yang ketiga Tuntun Aku Tuhan Allah. Nanti kita bait 1, 2 itu adalah bahasa Batak, kemudian musik lanjutkan dengan bahasa Indonesia Kidung Jemaat 412 Tuntun Aku Tuhan Allah. Kidung Jemaat 412 bait yang pertama dan yang ketiga Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Bait yang ketiga pada batas Sungai Yordan. Hapuskanlah takutku,
jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita mengakhiri ibadah kita.